Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara mengenai embryologi sistem sensoris atau organ indera. Untuk pagi ini materinya agak banyak. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk yang pertama, kita harus paham dulu untuk beberapa hal yang akan kita bicarakan nanti. Jadi kita lihat di sini bahwasanya kita masih mengulang mengenai 3 lapisan embrional ya. 3 lapisan embrional, kemudian ini yang berikutnya adalah khas. Jadi kalau kita bicara mengenai di daerah leher kepala, maka kita tidak lepas dari ini, dari aparatus pharyngealis, agak spesifik. Kemudian untuk mengetahui pembentukan mata nanti, kemudian pembentukan telinga, kemudian untuk lidah sendiri secara umum kita akan bahas, meskipun memang khusus olfaktori hanya bagian dari gustus gema gustatoriannya, artinya yang merupakan reseptor dari pengecapan. Kemudian pembentukan kulit sendiri atau integumentum. Kita ingat bahwasanya periode embrional itu kan organogenesis terbentuk masuk minggu ketiga sampai ke-8 atau kira-kira 2 bulan awal. Ini mohon untuk bisa diingat-ingat terus sampai nanti blok terakhir atau blok 17 kan akan belajar untuk ini. Mungkin nggak akan saya banyak bahas kayak kemarin, bahwasanya pada saat minggu 2 itu kan terbentuk 2 lapis berupa epiblast dan hipoblast ini. Epiblast, hipoblast. Kemudian pada minggu ketiga terbentuk 3 lapis, yaitu epiblastnya akan menjadi ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Seperti itu. Kemudian hipoblast akan menjadi trofoblast, artinya sel supporting yang akan mendukung sel trofoblast. Nah ini, jadi epiblast berikutnya akan berkembang menjadi ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Saya cepat supaya Anda tidak merasa kayak diulang-ulang ya. Nah, ektoderma, mesoderma, endoderma nantinya akan berubah atau mengalami diferensiasi menjadi beberapa organ derivatnya. Anda kenal yang paling kompleks dalam berdiferensiasi sebenarnya adalah mesoderma, di mana mesoderma itu sendiri ada bagian dari yang kita kenal dengan mesoderma paraaksial, artinya di samping aksis, mesoderma lateral, dan mesoderma intermediate. Kita akan mengulang yang dulu kita muskuloskeletal. Berarti Anda lihat muskuloskeletal kebanyakan berasal dari mana? Nih, dari paraaksial sendiri nanti akan berubah menjadi untuk di daerah kepala, kemudian di daerah somit itu bagian badan, itu nanti akan menjadi sklerotom, myotom, dermatom. Nah, yang daerah kepala otomatis nanti juga akan menjadi yang dia akan terbentuk ke arkus branchial. Nah, tidak hanya itu, di sini ada tabung neural, kemudian ada kristal neuralis yang nantinya juga akan berkontributif dalam pembentukan dari struktur muskuloskeletal yang ada di leher kepala. Kemudian mesoderma lateral itu akan menjadi splagnik, itu bagian dari mesoderma yang membentuk organ dalam. Mesoderma somatix ya, itu akan menjadi komponen dari tubuh yang dia itu sifatnya adalah under control ataupun sadar. Nah, ini derivat
yang lebih rinci Anda bisa nanti diulang-ulang, di mana untuk ektoderma akan menjadi di semua. Kemudian neuroektoderma Anda lihat, kita coba cek beberapa yang menjadi bagian dari bahasan kita untuk kali ini, yaitu krista neuralis, nanti akan menjadi ganglion dan sebagainya. Nah, berfokuslah pada daerah terakhir ini, ada namanya yang dikenal dengan arcus branchial. Berarti kartilago, meskipun dia berasal dari neuroektoderma atau bakal saraf, tapi ternyata dia bisa mampu berdiferensiasi membentuk kartilago yang harusnya itu dibentuk oleh mesoderma untuk di daerah kepala. Maka ini struktur arcus branchial ini itu bagian dari neuroektoderma. Kemudian mesenchyme juga di daerah kepala. Penyusun mesenchyme itu, kalau kita mengenal mesenchyme, itu identik dengan mesoderma. Tapi di sini di daerah khusus kepala dia berasal dari neuroektoderma. Makanya kita akan bahas awal nanti untuk arcus branchial. Itu berasal dari situ. Nah, kalau yang mesoderma ini tulen. Mesoderma akan membentuk, ya kita kenal ada jaringan ikat, otot, untuk di daerah tangan, ya kaki, kemudian bagian-bagian yang sifatnya dia sadar. Kemudian ada yang sifatnya nggak sadar seperti di kardiovaskuler, pleura, spleen, kemudian ada di pulmo. Ini semua adalah jaringan ikat yang mengkontribusi organ dalam itu berasal dari splangnik mesoderma. Jadi ini gabungan dari splangnik dan somatik. Kalau jaringan ikat ke otot, somatik. Kemudian ke pleura, perikardium, ini splangnik. Ke jantung, pembuluh darah, splangnik, dan sebagainya. Nah, untuk para aksial khusus, karena dia itu namanya aksis, maka dia akan mendukung komponen muskuloskeletal untuk penopang tubuh, aksis tubuh, yaitu otot-otot trunkus dan skeleton aksiale. Kecuali kepala, karena kepala akan dibentuk oleh tadi itu arcus branchial. Kemudian dermis, ini bagian dari mesoderma seperti biasa, kemudian jaringan ikat secara umum. Oke, ini khas. Jadi 3 komponen ini. Neuroektoderma akan menyusun, kemudian paraksial, kemudian somatik mesoderma yang dari mesoderma lateral. Kita coba sekarang bahas mengenai aparatus parenchial. Sekali lagi, itu bagian dari neuroektoderma yang nantinya akan berkontributif dalam pembentukan di daerah leher kepala. Nah, aparatus parenchial ini sebetulnya berpasangan, yaitu ada sekitar 6 pasang. Namun kita lihat di sini hanya 1, 2, 3, 4, dan 6. Memang yang kelima menghilang ataupun rudimenter. Jadi strukturnya ini disiapkan untuk membentuk struktur yang berkaitan, pelindungi, atau yang dia berkontribusi di dalam daerah-daerah sekitar paring-laring, yang di sana ada wajah, mandibula, telinga, leher, dan sebagainya. Kira-kira dia muncul sesuai dengan embriologi pembentukan organ, ya arcus parenchial 1 dia muncul pada awal minggu keempat. Jadi minggu keempat sudah mulai terbentuknya muka. Kemudian akan secara gradual dia akan diikuti oleh arcus branchial lainnya. Pada minggu kelima dia akan muncul 1, 2, 3, 4, 6, 5 menghilang, rudimenter. Dari keseluruhan aparatus ini, kalau kita nyebut aparatus berarti perangkat keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud aparatus dia karena di dalamnya mengandung beberapa komponen branchial. Yang pertama yaitu arcus branchialis atau parenchial arch, kantong branchialis, kantong parenchialis, ya, kemudian sulcus parenchialis, ya, celah parenchialis, dan membran parenchialis.
Ini mohon dihafalkan keempat ini. Jadi ini aparatus itu meliputi keempat-empatnya ini. Arkus, kantong, sulcus, kemudian membran. Oke, lanjut. Keempat ini nanti di dalamnya berkontributif dalam menyusun organ-organ tertentu, di mana di sana secara embriologi itu didukung oleh intinya core-nya, itu artinya intinya dia penyusun embriologi utama yaitu mesoderma somatik, yaitu mesoderma lateral tadi ya, dan crista neuralis mesenchyme. Berarti yang ini berasal dari mesoderma, yang neural crist ini berasal dari neuroektoderma, berarti dari ektoderma. Somatik mesoderma berkontribusi untuk membentuk arcus arteri, arcus aorticus, di mana di sini ada 6 arcus. Kebetulan ini kita akan bicarakan besok plus blok 14, tidak di sini. Jadi pas pembentukan pembuluh darah dan jantung, berarti arcus aorticus yaitu 1 sampai 6, meskipun yang 5 hilang. Kemudian dari masing-masing somatik mesoderma juga berkontribusi untuk pembentukan otot skeletal di masing-masing regio arcus branchial. Kemudian crista neuralis mesenchyme dia akan membentuk tulang, kartilago, dan jaringan ikat dari masing-masing arcus. Belum kelihatan menarik, belum kelihatan jelas. Tapi kalau ini dipahami, Anda bisa memahami bagaimana pembentukan muskuloskeletal di lain tempat, atau bukan karena arcus branchial. Ini adalah arcus. Kemudian di bagian dalam dari aparatus paringeal, dia dilapisi selaput yang disebut dengan endoderma. Jadi kalau yang bagian luar banget itu boleh kita katakan ektoderma, bagian tengahnya itu mesoderma, bagian dalamnya adalah endoderma. Kemudian dia bagian dalam itu ada yang dia masuk ke dalam atau membentuk kantong ke dalam mesoderma. Nah, kantong ini dari 5 arcus ya, hanya tersedia 4 kantong. Nah, kantong inilah nanti akan menjadi beberapa organ. Nanti akan kita sebutkan di belakang. Kemudian di bagian luar dari aparatus paringeal dia juga diselimuti. Tadi saya sudah sebut ektoderma. Dia juga mengalami invaginasi masuk ke dalam membentuk sulcus. Jadi mohon diingat lapisan dalam membentuk kantong, lapisan luar membentuk sulcus. Nah, di sini juga nanti akan menjadi beberapa organ. Kita lihat di sini, arcus paringealis atau arcus biasa disebut dengan arcus visceralis 1, 2, 3, 4, 5 rudimenter dan 6 berisikan mesoderma, sematomer dan crista neuralis mesenchyme tadi. Kantong paringeal atau saccus visceralis paringeal ini terdiri hanya dari 4. Terjadi evaginasi endoderma yang melapisi foregut atau yang masuk ke dalam mesoderma. Kemudian yang di luar 4 juga menjadi sulcus yang menjadi evaginasi. Ini adalah kesimpulannya. Sulcus, nah ini kelengkapannya. Sulcus paringeal ke-1 akan membentuk epitel yang melapisi meatus acousticus externus. Jadi kalau Anda bicara mengenai anatomi dari telinga, ada yang dikenal dengan meatus acousticus externus. Nah, kebetulan epitel yang melapisinya itu dibentuk oleh sulcus paringeal 1. Sedangkan sulcus paringeal yang lain menghilang. Jadi yang berkembang hanya sulcus paringeal 1 saja. Ini hafalannya agak rumit karena beberapa sangat spesifik. Sedangkan paringeal membran 1, 2, 3, 4 merupakan pertemuan antara paringeal. Nah,
Sulcus parengal yang dari luar tadi dengan kantong parengal yang dari dalam itu kalau semakin dalam dia membuat ceruknya, maka dia akan ketemu hampir bolong. Cuman dia tidak bolong, akan bertemu sulcus membran nanti menjadi satu lapis membran. Membran inilah yang kita kenal dengan istilah membran timpani. Jadi ingat, sulcus parengal 1 akan menjadi meatus acousticus externus, sulcus parengal kedua dan sampai ke 6 menghilang. Arcus parengal 1 menjadi membran timpani, arcus parengal 2, 3, 4, 5, 6 menghilang. Jadi gini, gambaran 3 dimensinya, kalau janin itu kita iris bagian leher, itu akan tampak dia seperti ini. Ini sebetulnya representatif dari aparatus parengal. Setelah dia diiris akan terbentuk seperti ini. Bagian yang kuning ini adalah lapisan dalam yang disebut dengan endoderma. Bagian biru ini adalah selaput yang menyelubungi bagian luar yang kita kenal dengan ektoderma. Bagian coklat ini adalah bagian yang diapit oleh ektoderma dan endoderma, dikenal dengan mesoderma. Nah, ini lebih mudah. Kemudian bagian dari yang endoderma tadi akan membentuk yang kita kenal dengan istilah kantong. Ini adalah kantong 1, kantong 2, kantong 3, kantong 4. Yang bagian luar akan membentuk sulcus atau sleeve. Sulcus 1, sulcus parengal 2, sulcus 3, sulcus 4. Yang berkembang cuman sulcus 1. Yang lain nanti akan rudimenter, menghilang. Pertemuan antara sulcus dengan kantong ini akan bertemu ya. Pertemuan ini akan menjadi membran. Membran yang pertama ini nanti khas akan menjadi kita kenal dengan membran timpani dari telinga kita. Jadi telinga itu sebetulnya adalah bagian dari endoderma dan bagian dari ektoderma. Di tengah-tengahnya terdapat tulang yang disebut dengan malleus. Jadi malleus itu dijepit oleh sulcus, oleh ektoderma dan endoderma yang menyebabkan dia itu ada di tengah-tengah. Jadi aman. Persarapannya juga demikian. Kalau kita melihat berarti yang bagian luar itu akan mengikuti dari persarapan luar, bagian dalam akan mengikuti persarapan bagian dalam. Nah, tadi membran timpani, nah sulcusnya ini akan menjadi epitel dari meatus acousticus externus. Yang ini berikutnya akan menghilang, rudimenter. Anda lihat di sini, masing-masing dari arcus branchial terdapat 3 komponen utama, yaitu saraf, kartilago, kemudian vaskuler, arteri, dan vena mestinya. Nah, berarti untuk saraf dan pembuluh darah itu masing-masing arcus ada tanggung jawabnya sendiri. Tidak mungkin nervus yang ada di arcus parengal 1 akan menginervasi di arcus parengal 2 kecuali untuk area perbatasan. Makanya cara menghafal untuk di daerah leher kepala, ingat-ingatlah embriologinya ini, jangan pernah menghafal buta. Kenapa dok lidah 2/3 anterior itu diinervasi untuk pengecapannya nervus 7, untuk GSA-nya nervus 5? Lihat di sini nanti. Kenapa yang sepertiga posterior nervus 9? Itu juga seperti itu. Ini bagian dari laring orificium, kemudian ini bakal lidah ya, tuberculum impar. Tampak samping akan sama seperti ini. Ini bagian dari yang kuning ini adalah bagian dari kantong. Begitu masuk ke dalam, kemudian ini siap membentuk membran, akan bertemu dengan sulcus parengal 1. Nah, ketemunya inilah disebut dengan membran timpani. Untuk yang sulcus ini akan menjadi bagian dari epitel meatus acousticus externus. Sulcus berikutnya menghilang. Sedangkan kantongnya, kantong 1 nanti akan menjadi tuba auditiva yang menghubungkan, karena ini adalah endotel. Endotel itu melapisi bagian
dalam dari saluran cerna. Berarti dia melapisin dari bagian saluran cerna, berarti dari paring laring. Nah, dia menghubungkan dengan auris media. Jadi ini bakal auris media. Sehingga di sini ada saluran yang kita kenal dengan tuba auditiva. Untuk kantong kedua dia akan menjadi tonsil palatina ataupun kelenjar amandel. Kemudian kantong ketiga akan menjadi glandula paratiroid dan timus. Kantong keempat akan menjadi glandula paratiroid yang superior, yang bawah, kebalik ya. Yang ini glandula paratiroid superior itu yang ketiga, ini yang empat bawah itu yang superior, meskipun nanti pada saat terjadinya akan dibalik. Kemudian di sini ini belum jelas sampai saat ini akan menjadi apa untuk yang bagian bawahnya. Nah, secara ringkas Anda bisa baca sendiri itu nanti arkus brachial 1. Khusus untuk arkus brachial 1, kalau tadi saya sudah menyebut ada 3 komponen utama, yaitu arteri, harusnya tambah 1, nervus ya, arteri, nervus, tulang kartilago, dan otot. Jadi 4. Kalau saya lihat 3 tadi di sini, berarti 1, 2, 3 yang membentuk otot itu yang coklat ini, yang mesoderma ini. Ini adalah somatik mesoderma, akan membentuk otot. Oke, khusus untuk arkus paringal 1, tanggung jawab pembuluh darah adalah arteria maxillaris. Untuk ototnya akan menjadi otot-otot mastikasi atau otot-otot mengunyah, musculus myloideus atau otot bawah dari mulut, bawah lidah, myloideus ya. Kemudian musculus digastricus venter anterior, musculus tensor veli palatini, dan tensor timpani. Ini semua dia ditanggung jawabi inervasinya oleh nervus 5. Jadi ingat, arkus brachialis 1 derivatnya diinervasi oleh nervus 5. Inilah yang menyebabkan kenapa 2/3 anterior rasa sakitnya dibawa oleh nervus 5, bukan nervus 7. Karena nervus 7 bertanggung jawab untuk mengelola rasa kecap atau kastannya. Nah, tulang kartilagonya ini derivatnya. Kalau Anda mau pelajari sendiri mudah banget. Yaitu bagian yang akan membentuk prominensia maxillaris atau tonjolan maksila berupa tulang maksila, tulang zygomaticus, tulang temporalis atau vas squamosa ossis temporalis, tulang palatina, vomer. Sedangkan prominentia mandibularis menjadi manibula. Nah, ini incus malleus. Berarti malleus dan incus itu adalah ossicula additiva yang dibentuk secara embriologi berasal dari arkus paringal pertama. Arkus paringal kedua, ini arterinya adalah arteria stapedial. Inervasinya adalah nervus 7. Berarti kalau tadi arkus paringal 1 ingat nervus 5, nervus 7. Jadi kalau saya tanya misalnya musculus myloideus, inervasinya oleh nervus apa ya? Nah, berarti kita jawab nervus 5. Tensor timpani nervus 5 dan sebagainya. Kalau arkus paringal 2 berarti ototnya adalah ekspresi wajah, venter posterior musculus digastrik, musculus styloideus, nah musculus stapedius. Cristaneuralisnya akan menjadi cornum minoris, osioid, kemudian di atas, separuh atas dari corpus hyoid. Nah, tulang stapes dibentuk oleh arkus 2. Proses styloideus juga demikian. Arkus paringal 2, 3 itu oleh nervus 9. Oh, berarti sepertiga lidah disinilah
dia kontributifnya. Dia diinervasi oleh nervus 9. Sedangkan 2/3 anterior itu kontributif dari arkus pharyngeal 1 dan 2. Jadi untuk rasa nyeri di 2/3 anterior itu nervus 5. Untuk rasa kecap nervus 7. Kenapa? Karena nervus 7 tidak punya komponen GSA. Ini ototnya stylopharyngeus. Untuk kristaneolesnya akan menjadi cornu mayor osioid dan separuh bawah dari osioid. Arkus 4 itu nervus 10. Di sini semua otot palatum kecuali tensor veli palatini karena tadi nervus 5. Otot pareng semuanya kecuali stylopharyngeus karena tadi stylopharyngeus adalah nervus 9. Ya, cricotiroid, cricopharyngeus. Jadi ini akan mudah. Hampir semua yang ada di paring dia adalah arkus 4. Arkus 6 nervus 10 juga, tapi bagian dari inferior. Jadi nervusnya adalah recurrent laryngeus. Dari bawah Anda belum bisa dapat ini, tapi bisa coba dicek nanti Anda akan dapat pada saat nanti di blok respirasi dan kardiovaskuler. Untuk ototnya, semua otot intrinsik laring kecuali cricotiroid. Nah, kita lihat cricotiroid karena dia arkus 4. Kemudian otot skeletal dari esofagus bagian atas. Karena esofagus itu kan ada bagian atas, tengah, dan bawah. Jadi bagian bawah adalah itu otot polos, bagian atas nanti dia ada otot skeletal. Jadi dia masih bagian dari kontributif arkus pharyngeal ini. Arkus kelima rudimenter atau menghilang. Ini ringkesannya secara cepat Anda bisa pelajari sendiri nanti. Komponen-komponennya ada 4, arterinya, nervusnya, dari kristaneolis konsembin berupa skeletonnya gimana, kemudian ototnya apa saja. Nah, ini ringkesan juga versi lain yang dikaitkan dengan bagian sulcus akan jadi apa, bagian dari kantong akan jadi apa. Ini nervusnya. Ini representatif dari pembentukan organ-organ pharyngeal berasal dari arkus branchial. Jadi arkus branchial 1 kira-kira akan menjadi di sini malleus, incus. Arkus branchial 2 akan menjadi stapes, processus styloideus, bagian separuh dari osioid superior, sedangkan ketiga bagian inferior, paruh 3. Kemudian untuk laring itu ada 2, yang 4 itu bagian atas, kemudian yang 6 bagian bawah. Ini mirip yang tadi, silakan nanti pelajari sendiri. Ini hanya saya ingin menunjukkan bagian dari pembentukan lidah, termasuk pada saat nanti kita, ini adalah bagian dari komponen dari organ indera terutama untuk tastan. Jadi ini tadi ada diselimuti oleh endoderma. Bagian yang keluar dari arkus pharyngeal 1 dan 2 itu ada buding yang kita kenal dengan tonjolan tuberculum impar. Nah, tuberculum impar ini dibarengi nanti pada saat dia berkembang ada 2 tonjolan yang dikenal dengan istilah pembengkakan lidah atau lingual swelling. Karena dia itu muncul dari batas yang tegas, maka Anda lihat yang kedua di sini ketutup dari perkembangan dari lidah ini menyebabkan kontributif dari arkus pharyngeal 2 untuk pembentukan lidah hampir tidak ada. Sedangkan batas dari lidah posterior yaitu di sulcus terminalis, langsung dia akan bertemu dengan yang kuning ini sebagai bagian dari arkus branchial ketiga. So, lidah itu kita kenal dengan pembagian 2/3 anterior dan 1/3 posterior. 2/3 anterior itu diinervasi oleh, diinervasi untuk apa? Untuk nyerinya, dok. Rasa nyeri dari 2/3 anterior berarti oleh nervus 5. Kalau dari rasa kecap dari nervus 7.
kalau yang arcus branchial derivat arcus branchial 3 tadi kan inervasinya nervus 9. Karena ini kontributisnya nervus 9, berarti dia memiliki GSA dan SVA. Berarti baik rasa kecap maupun nyeri sama-sama ditransmisikan oleh nervus 9. Itu untuk yang ini, arcus branchial 3. Artinya sepertiga posterior lidah. Batasnya apa? Sulcus terminalis. Di sini ada foramen cecum yang tadinya itu, ingat pada saat terjadi kantong tadi, kantong yang kedua itu dia kan di samping dia akan menjadi tonsil palatina tadi, dia juga akan menjadi bagian dari kelenjar lain. Nah, kebetulan ada kelenjar yang di sini ya sebetulnya, tapi tidak berkontributif di sini. Maka di sini kan tadi tonsil ada bagian dari 3, kemudian di sini masuk ke dalam, sehingga dikenal dengan istilah ductus thyroglossus. Ini adalah cikal bakal dari tiroid. Jadi tiroid itu berasal dari lidah ini, kemudian dia turun ke leher, ke arah sana masuk ke dalam, sehingga akan terbentuk saluran dari lidah menuju ke tiroid. Saluran ini namanya ductus thyroglossus. Dan seiring dengan terbentuknya tiroid yang sudah matur, maka di sini akan mengalami pembuntuan ataupun terbuntukan, obliterasi, sehingga tinggal ada sisa-sisa yang kita kenal pada saat kita pelajari di kadaver. Ini dikenal dengan istilah foramen cecum, artinya foramen yang buntu. Sebetulnya dulu itu foramen itu dibentuk dari ductus thyroglossus atau tiroid yang migrasi dari lidah menuju ke leher, glandula tiroidnya. Berarti rasa kecap di sini ada. Rasa kecap dari 9 ada. Rasa kecap sampai ke paring epiglottis ini juga ada. Dia dibawa oleh nervus 10. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tadi kan ada 4 komponen, nervus, vaskuler, ya, kemudian otot, kemudian tulang kartilago yang membentuk dari masing-masing arcus branchial. Jadi masing-masing arcus branchial juga ditanggung jawabi. Tadi kan nervus salah satunya ya. Nervusnya tadi kan sudah jelas. 1 itu ada di nervus 5, 2 nervus 7, 3 nervus 9, 4 dan 10 nervus 10. Terus saja berkembang. Saat dia arcus branchial itu baik saraf, otot itu akan membentuk sesuai dengan destinasi dari bentuk masing-masing dalam berdiferensi bentuk organ tertentu, sehingga terbentuklah yang tadinya seperti ini akan menjadi bentuk seperti orang yang sempurna. Karena apa? Bagian tulang kartilago, jaringan ikat akan membentuk yang komponen itu, ototnya akan membentuk, kemudian persarapannya, otot-ototnya juga akan terbentuk. Jadi masing-masing sesuai kontributifnya masing-masing. Jadi otot masing-masing terbentuk ini dengan warna yang berbeda-beda kayak gini, kita nggak usah bingung. Jadi kalau dok sulit saya menghafal otot-otot yang ada di leher kepala itu inervasinya, ya coba kamu pendekatannya ke arah arcus branchial. Oh, berarti musculus myloideus nervus apa ya? Itu karena dibentuk oleh arcus branchial 1, berarti inervasinya nervus 5. Oh iya. Kemudian rasa nyeri di arcus branchial 3 pada pangkal lidah, oh itu nervus 9 karena dia akan terpori inervasinya oleh nervus 9. Paham ya? Ini wes jatahan. Nah, kantong membran timpani tadi sudah saya sebut. Kemudian kantong kedua akan menjadi tonsila palatina. Kantong ketiga akan menjadi timus dan inferior glandula paratiroid. Kantong keempat akan menjadi superior glandula paratiroid. Kantong kelima akan, nah di sini yang belum begitu jelas untuk kontributifnya. Oke, ini silakan pelajari, hampir sama. Ini adalah pembentukan tiroidnya.
Ini paratiroid, bentukan paratiroid. Kalau pembentukan tiroidnya, ini timus juga mengalami turun ke leher, ke mediastinum. Ini adalah bagaimana dia pembentukan timus yang dia turun ke leher. Oke, ini sama. Oke, tinggal baca. Ini adalah arcus aorticus, di mana pembuluh darah itu akan berkontributif untuk masing-masing dari arcus pharyngeal. Itu ada juga pembuluh darahnya sudah disediakan sesuai arcus masing-masing. Untuk laring, ingat pembentukannya dari arcus pharyngeal tadi. Jadi saya jelaskan di atas tadi, cukup menyita waktu sendiri hampir 1 jam. Itu sebetulnya adalah include hampir semua organ yang ada di leher kepala itu dibentuk karena dari komponen aparatus pharyngeal. Epiglottis ya, itu hypopharyngeal eminence. Di kaudalnya itu sebetulnya bagian dari arcus pharyngeal 1 terbawah ya. Ya, untuk arcus pharyngeal ada pertanyaan atau aparatus pharyngeal? Sebelum saya lanjut ke embryologi mata. Beberapa sudah saya singgung tadi. Untuk pembentukan membran timani sudah saya singgung. Untuk pembentukan dari epitel meatus, malleus, incus, stapes, tuba auditiva sudah saya singgung. Bagaimana dari arcus pharyngeal itu terbentuk. Permisi dokter, saya Ya. ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang pita suara di itu tadi kan nervus yang menginervasi kan ada spesifik kan dok. Nah itu nervusnya itu bersifatnya itu motorik apa sensorik? Oke. Yang memproduksi suara. Untuk di laring, untuk pita suara itu terbentuk karena kita bersuara itu terbentuk karena di sana seperti kayak sempritan ya. Ada plika vokalis yang dia itu menyempit, melebar, menegang, mengendur. Itu semua dipengaruhi oleh otot. Dan ligamentum akan mengendur atau mengencang karena ada kontraksi dari otot-otot. Ada banyak otot. Ada musculus arytenoideus obliquus, musculus cricotyreoideus, dan sebagainya. Nah, dipermainkan di ototnya itu untuk bisa ngendur, ngencengkan. Jadi itu bagian dari inervasi untuk motorik. Oke, cuman perbagiannya tadi kan ada arcus branchial ke-4 dan arcus branchial ke-6. Arcus branchial ke-4 itu berkontributif untuk bagian yang superficial. Jadi otot-otot laring paring yang bagian luar. Misalnya musculus constrictor, musculus styloparyngeus dan sebagainya. Kecuali palatopharyngeus. Itu adalah kontributif dari yang superior. Nah, khusus yang inferior yang itu menjadi komponen dari inervasi arcus branchial ke-6. Makanya tadi saya singgung dikit mengenai besok kita akan pelajari di blok 14 yang kita kenal dengan nervus laryngeus recurrens, yang sarafnya turun ke jantung kemudian balik ke atas masuk ke larynx. Di situ memberikan inervasi khusus otot-otot di bagian pita suara. Jadi kalau di situ putus atau tertekan karena adanya tumor, maka kita tidak bisa bersuara atau disebut dengan aponia. Tapi bagaimana kalau yang dari luar? Nggak apa-apa, kita masih bisa bersuara. Artinya kerusakan arcus 4 dengan arcus 6 yang bikin hilang suara adalah arcus 6. Ya, kita bisa membedakan seperti itu sebetulnya kalau kita paham benar bagian ini semua. Oke, kita lihat sekarang untuk embriologi dari visual system. Kalau kita lihat embriologinya otak itu dibagi menjadi pada minggu ketiga itu 3 gelembung. Ini 3 gelembung yang dikenal dengan forebrain itu prosencephalon, midbrain mesencephalon, hindbrain rhombencephalon. Minggu kelima akan berkembang. Prosencephalon atau forebrain akan berkembang menjadi telencephalon dan diencephalon ini, diencephalon.
kemudian rhombencephalon akan berkembang menjadi metencephalon dan mielencephalon. Untuk mesencephalon tetap tidak berkembang atau tidak menduplikasi. Sekarang bagian dari visus itu berasal dari diencephalon. Berarti ingat cara mempelajari nervus cranialis nanti seperti dulu saya kuliahkan, kalau nggak saya ya pas komponen fungsional. Dari prosencephalon gitu keluar nervus cranial apa, dari rhombencephalon keluar apa, atau dari metelencephalon keluar apa, dari diencephalon keluar apa, nervus cranial apa, dari metencephalon keluar cranial apa. Itu wajib tahu. Salah satunya di sini, kalau nanti kita bicara nervus 1 olfactorius, dia keluar dari telencephalon, bagian paling tinggi dari otak. Diencephalon itu di bawahnya. Jadi talamus sebagai bagian dari relay sensoris apapun, baik sensoris spesial maupun general, maka dia akan melewati talamus. Talamus sendiri ada di diencephalon. Jadi kalau olfactorius di telencephalon berarti dia kedudukannya lebih tinggi. Seringkali referensi bilang satu-satunya nervus kranial yang tidak memiliki, tidak berkaitan atau tidak merilai langsung sensorisnya menuju ke talamus adalah olfactorius atau nervus 1. Oh iya cocok dok, karena dia letaknya lebih tinggi. Cuman kecuali semua sensoris memang harus ada ke talamus. Secara teoritis dia tidak melewati talamus olfactorius, tetapi secara konektivitas dan fungsinya dia juga nantinya ada serabut yang melewati talamus. Kan kita kenal ada istilah untuk olfactorius pembauan itu ada bagian dari yang sifatnya adalah tua atau paleo cerebrum atau paleokortek, kemudian ada yang neokortek. Jadi kalau yang paleo itu dia telencephalon langsung ke limbik system. Itu biasanya dipakai untuk hewan-hewan atau bagian dari hewan dari mulai kecil sampai hewan yang besar yang sifatnya dia adalah untuk survive dan reproduksi. Jadi intinya hewan itu bisa takut kalau kita usik, marah, kemudian dia itu mencium khusus untuk mangsa dan sebagainya, itu untuk bertahan diri ya. Itu berarti di situ langsung jalurnya tidak lewat talamus. Nah, khusus yang pakai talamus itu yang kenal dengan neokortek, itu ada pada manusia berkembang, paling berkembang. Sehingga pembauan itu bisa diinterpretasikan hal-hal yang sangat-sangat khas. Tidak langsung eksekusi dalam bentuk behavior, tidak langsung dieksekusi dalam bentuk survival ataupun reproduksi. Untuk memori terutama kuat banget. Jadi kita dikenalkan dengan seperti itu. Meskipun hewan yang terlatih bisa mengarah ke situ. Contoh anjing bisa mengendus narkoba. Tapi kalau kita bisa mengenali parfum dari baunya, bahwasanya itu parfum mahal atau murah, atau parfum yang dia pakai pacar kita. Sehingga kalau ada seorang yang lewat di belakang kemudian kita bau parfum itu, kalau sama kebetulan yang dipakai oleh pacar kita, kita akan ingat langsung kita menengok, cari-cari. Saya pikir pacar saya dan sebagainya. Itu karena sangat berkembangnya dari dia lewat talamus, memori akan keluar. Akan menimbulkan suatu asosiasi yang kompleks seperti dulu saya jelaskan pada saat panel. Nah, di diencephalon inilah keluar tonjolan mata yang dikenal dengan optic cup. Ini nanti akan menjadi bagian dari retina, ini akan menjadi nervus opticus. Ingat, diencephalon. Maka dia karena diencephalon pasti dia nanti akan berilai ke talamus. Maka ada istilah
corpus geniculatum, ya enggak? Nah, itu contohnya. Nah, bagian-bagian dari organ orbita itu kan kita mengenal ada beberapa komponen, baik yang terlibat langsung dalam refraksi maupun dia yang kenal masuk ke dalam organ aksesoria. Kalau kita lihat dari depan, kita akan bisa melihat adanya kornea, kemudian lensa. Jadi urutannya begini, dari optic cup, ini infundibulum, dari optikus ada optic stalk ya, kemudian optic cup ini, itu hal yang berdiri sendiri, dia memang ekstensifikasi dari diencephalon, perpanjangan langsung. Makanya sampai retina itu menjadi bagian dari sel saraf. Ini bagian dari sel saraf. Makanya dia bagian dari diencephalon murni. Jadi otak murni. Kemudian di bagian luar itu ada pembentukan yang mandiri yang dikenal dengan vesicle lens, atau nanti dia menjadi vesicular lentis ataupun dia menjadi bakal lensa. Tadinya optic cup itu lebar, kemudian dia melingkupi sampai dia akan bertemu di depan, kemudian lensanya akan dijepit di tengah. Jadi bisa seperti ini. Ini adalah bagian dari bakal lensa plakot. Ini adalah diverticulum opticum yang berasal dari diencephalon, terus akan membentuk optic cup. Ini akan membentuk lensa dari celah dulu, kemudian vesicle lensa, kemudian dia masuk, kemudian dijepit. Jadi lensa sendiri itu bagian dari, ibaratnya ya dia mirip kulit, artinya dia bagian dari ektoderma. Lensa berasal dari ektoderma. Sedangkan kalau yang dari sini jelas dia bagian saraf, berarti dari ektoderma juga. Cuman ini beda. Ini ektoderma yang neuro, ini ektoderma yang superficial. Nah, terus saja optic cup nanti akan mengalami penutupan, kemudian akan menjadi menutup dari lensa, kemudian lensanya akan masuk ke dalam. Kemudian akan membentuk di depan menjadi struktur yang kita kenal dengan iris, corpus ciliare. Itu juga terbentuk karena penyatuan dari infundibulum menjadi bagian dari nervus opticus, kemudian vesicle menjadi lensa, kemudian vitreous berasal dari ectomesenchyme, ya. Terus saja sehingga kalau di sini itu Anda lihat ada pembuluh darah yang ada di dalam saraf. Jadi ini dikupeng oleh nervus opticus, di dalamnya adalah atria dan vena centralis retina. Jadi yang keluar dari nanti akan masuk ke retina, dia menjadi yang kita akan lihat pada saat pemeriksaan funduskopi. Ini ectomesenchyme dari crista neuralis itu akan menjadi optic cup, menjadi bagian dari lapisan dalam lapisan luar. Nantinya ectomesenchyme itu kan kalau tadi itu di apparatus branchial akan menjadi tulang dan kartilago dan jaringan ikat. Maka khusus untuk mata dia juga akan menjadi tulangnya mata, penguatnya mata yang kita kenal dengan istilah koroid dan sklera. Terus di depan dia akan memodifikasi diri menjadi ectomesenchyme menjadi cenderung jaringan ikat, yang komponennya yang banyak akan membentuk corpus ciliaris, termasuk nanti akan membentuk ligamentum dan sebagainya. Jadi seperti ini adalah lensa, ini dari ectomesenchyme menjadi corpus vitreous, kemudian ini optic cup, bagian dari ectomesenchyme-nya dia akan menjadi corpus ciliaris yang ada di sini, tadinya menyatu. Kemudian bagian dari media refrakta yang ditembus cahaya ini lama-lama menjadi menghilang, sehingga akan terbentuk celah lubang yang disebut dengan pupil. Kemudian untuk yang di bagian lapisan, karena di sini ada konjungtiva dan sebagainya, bulbi, dia ada lapisan yang nanti akan menjadi kornea. Tadinya korneanya ada pembuluh darahnya. Kemudian pembuluh darah lama-lama menghilang seiring dengan dia menjadi media refrakta, dia menjadi bersih ataupun jernih, bisa ditembus dengan cahaya.
Ini adalah epitel. Anda kenal pada penyusunan ini akan terbentuk lapisan dari kornea. Dari depan ada epitel anterior, kemudian truma, membran descemet dan sebagainya. Itu silakan nanti dipelajari histologinya. Oke, itu untuk mata. Jadi selain dari bagian dari saraf, itu penguat-penguatnya dibentuk dari jaringan ectomesenchyme, dari crista neuralis. Termasuk nanti otot-otot yang ada di corpus ciliaris, ya, di pupil dan sebagainya. Nah, untuk kornea berkembang berasal dari dua sumber, yaitu ectomesenchyme sendiri nanti akan menjadi sklera yang menjadi penguat. Kemudian untuk bagian surface-nya dia menjadi benar-benar dia ectoderma neuro yang akan menjadi bagian dari reseptornya. Kemudian kamera okuli anterior dia berkembang juga dari ectomesenchyme. Tadi yang dari vitreous juga demikian, sehingga dia akan mengkondisikan untuk nanti bisa ditembus cahaya. Nah, untuk organ aksesorisnya yaitu palpebra berasal dari ektoderma, terutama kalau palpa ini ektoderma superficialis, yaitu yang akan membentuk, yang dominan membentuk kulit. Nah, ektoderma yang melapisi di bagian dalam itu menjadi konjungtiva. Konjungtiva ada dua, konjungtiva palpebra. Kalau dia melapisi di bagian dalam palpebra, dia melapisi dari bulbus oculi, maka dia menjadi konjungtiva bulbi. Glandula lacrimal sendiri berkembang berasal dari ektoderma, konjungtiva, tonjolan ya, puding, tonjolan dari konjungtiva ektoderma. Kemudian di sini dia diinervasi, ini enggak ada kaitannya. Ini berbeda ya, karena tadi nggak disebut dalam arcus pharyngeal, berarti di sini tidak bagian dari arcus pharyngeal, tetapi berasal dari somatomir rostral. Ingat tadi yang komponen untuk membentuk jaringan ikat dan sebagainya ada tiga, somatomir atau somit, kemudian somatik atau mesoderma lateral, kemudian yang satunya adalah mesoderma paraksial. Untuk mata sudah ada yang dipertanyakan? Ada bagian dari situ yang kontributif dari crista neuralis yang biasa kita kenal dengan crista neuralis mesenchyme. Memang dia berasal dari saraf juga, tapi karena di leher kepala dia berkontributif dalam membentuk jaringan ikat bisa, jaringan tulang bisa, jaringan kartilago bisa. Kalau pada mata dia sebagai penyokong, penguat, pelindung, maka dia menjadi komponen pembentuk utama untuk sklera. Kan kita kenal tulangnya mata itu adalah sklera, berarti dia penyusun itu, dan koroid. Oke, paham ya? Jadi modelnya gini, kalau mata itu enak, mau dibentuk apa? Sklera dibentuk oleh apa? Ectomesenchyme, crista neuralis. Corpus ciliaris, ectomesenchyme, neuralis. Kemudian kornea itu ektoderma, lensa ektoderma. Ini sedikit ya untuk otot-otot ekstraokuler. Meskipun nanti ada beberapa otot yang dia bisa disuplai, dibentuk oleh bagian dari arcus pharyngeal, maka khusus untuk yang ini sudah lewat dari kemampuan jangkauan dari arcus pharyngeal 1. Jadi sudah di atasnya arcus pharyngeal 1. Berarti tidak mungkin dia dibentuk oleh arcus pharyngeal 1. Jadi otot ekstraokuler masuk dari bagian pembentukan rostral somatomir yang dinervasi oleh 3, 4, 6. Logikanya dalam mata itu nervasinya nggak sampai ke 6 dong, ternyata dia 6. Berarti dia sebetulnya itu adalah nervus 3, 4, 6 itu adalah nervus yang tidak disiapkan untuk aparatus pharyngeal. Berarti dia nervus yang dia memiliki komponen GSE mengikuti perkembangan sesuai dengan somatomirnya. Kalau nggak ada lagi neurologi telinga. Nah, pembentukan telinga sendiri beberapa sudah saya sebut tadi, di mana membran timpani sudah kita singgung, pertemuan antara sulcus dan kantong, pharyngeal septama,
Untuk epitelmetus acustica stinus berasal dari sulcus paringeal pertama, maka kita akan melihat sekarang masing-masing. Kalau tadi auris media berasal dari mana? Oh, dari auris media ya dari kantong paringeal pertama. Khusus untuk auris interna, kita lihat khusus auris interna itu dependen ataupun sangat tergantung dari pembentukan komponen-komponen yang ada di auris interna untuk menunjang fungsi baik untuk pendengaran maupun untuk keseimbangan. Yaitu ada dua komponen utama, vestibuler dan untuk koklea, untuk pendengaran. Nah, kalau ini adalah daerah pharynx, maka di sini kan tadi itu ini juga bagian dari diencephalon. Nih malah di sini malah enggak, ini dari rhombencephalon. Kalau di encephalon tadi adalah opticus, tapi kalau untuk telinga itu dari rhombencephalon. Karena dia dinervasi nanti nervus 8. Berarti di verticulum oticum, bukan optik ya. Oticum atau otic placode itu berasal dari ekstensifikasi rhombencephalon. Ya, di sini ada penebalan dulu pada rhombencephalon yang disebut otic placode atau lamina otica. Kemudian melakukan proliferasi, kemudian terjadi cekungan atau invaginasi ke arah rhombencephalon. Menjadi cekungan yang disebut dengan fovea otica. Terus nanti cekungan itu akan menutup menjadi yang dikenal dengan vesicle, namanya vesicula otica. Oke, vesicula otica nantilah menjadi cikal bakal dari auris interna. Jadi auris interna itu disiapkan untuk sebagai bagian dari saraf untuk menerima atau untuk mengolah suara maupun keseimbangan. Jadi vesicula otica tumbuh menjadi panjang ke arah dorsoventral yang akan menjadi dua, pars utricula dan pars sacula. Utricula itu komponennya nanti akan menjadi utriculus, ductus semicircularis, ganglion vestibuler, dan ductus atau saccus endolimpaticus. So, ini adalah identik dengan sistem keseimbangan. Sedangkan pars sacula itu ada sacculus, ductus cochlearis atau rumah siput, gran corti ya. Kemudian ganglion spirale. Kalau ini ganglion vestibuler. Berarti ini identik untuk yang pendengaran. Nah, barangkali ini akan mengingatkan kembali. Pharyngeal groove 1, sulcus, epitelmetus acousticus. Kemudian ini sulcus dengan ini akan menjadi membran timpani nanti, pharyngeal membran. Ini sulcus 1 akan menjadi ini karena auris media. Sedangkan di sini sudah disiapkan dari placode tadi vesicula, nanti akan menjadi dua komponen yaitu vestibuler dan sakuler. Di sini bagian dari ganglion vestibularis, ini bagian dari ganglion spiralis. Sehingga sering disebut keduanya menjadi sistem vestibulo-koklear atau nervus 8 sendiri sering dikenal dengan istilah nervus vestibulo-koklearis. Nah, ini pembentukan labirintus beberapa, nanti silakan karena waktu Anda bisa baca sendiri, terutama yang sudah saya siapkan dalam bahasa Indonesia. Pembentukan labirintus adalah labirintus membranosius, adalah labirintus osseus. Labirintus membranosius merupakan struktur yang asalnya bukan dari vesicula otica. Jadi yang non vesicula otica dia akan menjadi membranosius. Kemudian laboratorium osseus, jadi dia
membranaceous yang akan menjadi kartilago, kemudian terjadi penulangan, kemudian terjadi degenerasi. Untuk mesodermanya menjadi spasium perilimfatikus berisi cairan perilimfe. Untuk berikutnya di sini ada perkembangan makula, krista, dan organel spiral, ada ganglion dan sebagainya. Silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian ini tampilan sudah mulai terbentuk, di mana ini adalah parenchial membran, kemudian auris media. Sebenarnya di sini malleus, kemudian di sini nanti masuk. Ada di dalamnya sebetulnya malleus. Jadi ada di parenchial membran. Kemudian malleus incus ini bagian dari arcus parenchial pertama, stapes arcus parenchial 2. Kemudian untuk yang organ spinal viral itu adalah murni pembentukannya bagian dari otak, rhombencephalon, ekstensifikasinya dia berasal dari saraf ke-8. Kemudian dia ketemu dengan bagian dari auris media ada di basis stapes. Dia di sini. Itu menjadi bagian dari bertemunya antara pembentukan dari auris media dan auris interna. Kalau Anda lihat di sini masuk, kemudian masuk ke sana, kemudian baru dia akan berkontributif di sini. Oke. Silakan nanti baca sendiri yang ini soalnya waktu. Ini arcus, ini sudah saya ringkaskan tadi. Untuk auris media itu ada, ini ringkasannya lebih enak lagi. Malleus incus stapes berasal dari mana? Kemudian untuk badiva arcus parenchial 1. Kemudian membran timpani kan terbentuk dari parenchial membran. Maaf salah, ini harusnya parenchial membran ya. Oke, ini tadi sudah. Untuk auris eksterna yang berasal dari sulcus parenchial 1 akan menjadi meatus acousticus externus beserta epitelnya, diversarapi oleh nervus mandibularis dan glossopharyngeus atau nervus 9. Pada waktu lahir di dalam meatus acousticus masih ada sel-sel epitel yang telah dilepaskan sehingga pendengaran belum baik. Epitel ini dari sacus visceralis yang tumbuh ke arah dinding bakal cavum timpani mendekati epithelium sacus visceralis yang akan menjadi cavum timpani. Kedua epithelium ini hanya dipisah oleh jaringan pengikat, akan terjadi membran timpani serta manubrium malae. Tadi itu. Jadi manubrium malae itu dijepit oleh membran dalam dan luar. Ini adalah anatomi banget, silahkan saya nggak hafal-hafal. Ini pembentukan auricula termasuk. Kalau kita ingat bahasanya pembentukannya itu sebetulnya memenuhi embriologis yang sangat-sangat sistematis meskipun bentuknya jadi tidak karuan. Anda lihat di sini ada istilah helik dan anti helik. Berarti helik itu yang ini. Oke. Kemudian anti helik 6 ini. Berarti yang nonjol paling luar helik, yang nonjol di depannya itu adalah antihelik. Kemudian bagian mana yang misalnya adalah ada disebut di situ tragus, kemudian antitragus. Tragus 9, antitragus 10. Ini berlawanan. Jadi tonjolan-tonjolan yang berlawanan, sedangkan sering untuk tempat keluarnya cairan pada saat dia itu berisi cairan ataupun sekret, keluar itu lewat celah yang sudah disiapkan, yang kita kenal dengan istilah intertragik atau incisura intertragika. Baru yang lain itu hampir mirip, namanya sesuai dengan dua komponen besar itu. Ada istilah fossa triangulasi, kemudian ada fossa scapoid dan sebagainya. Itu adalah cekungan-cekungan yang dia sebenarnya dibentuk karena adanya tonjolan-tonjolan utama tadi. Itu kalau mau mempermudah menghafal. Oke, ini penjelasan yang tadi sudah saya sebut. Nah, kenapa tadi tonjolan ada helik, antihelik, kemudian sebagainya? Karena dalam embriologisnya itu dari komponen yang berbeda. Anda lihat di sini.
pada dataran luar arcus visceralis pertama ada 3 tonjolan berturut-turut dari ventral ke dorsal, yaitu tragus. Kemudian tonjolan kedua ketiga yaitu menjadi 1, disebut helix. Ini yang pertama, yang utama. Kemudian di arcus visceralis kedua juga terdapat tonjolan. Di sebelah ventral sendiri akan menjadi antitragus, yang di belakang akan menjadi antihelix. Jadi tonjolan itu dibentuk oleh karena arcus visceralis yang berbeda. Bagaimana dok kalau dia dibentuk oleh arcus visceralis yang sama? Nggak akan ada, tonjolannya hanya 1. Nanti tidak akan terbentuk fossa-fossa. Jadi telinga itu bentuk seperti kayak wajan saja. Tapi karena di sini ada 2 tonjolan yang berbeda akan menjadi seperti itu. Cantik. Ini penting. Auricula mendapatkan persarapan yang sangat-sangat lengkap. Dari mulai nervus mandibularis atau V3, nervus 7 facialis, nervus 9, nervus 10, dan cervical 2-3. Apa artinya ini? Ini komponen persarapannya sangat lengkap. Dan termasuk diantaranya nervus 10. Hati-hati. Kalau kita korok-korok telinga, bisa jadi orang yang nggak tahan nanti bisa terjadi vagal refleks. Di korok-korok telinga, tahu-tahu pasiennya jatuh, pingsan, nggak sadarkan diri. Karena apa? Terjadi drop tekanan darah sehingga dia menjadi pingsan. Karena adanya refleks nervus vagus. Oke, ini baca sendiri. Ini bagian dari telinga, komponen-komponen. Ini tadi silakan ringkesannya. Oke, ada pertanyaan? Tinggal kulit. Saya coba cepat karena waktu, jadi saya nggak bisa banyak menjelaskan detail masing-masing. Kalau nggak, saya coba cepat. Ada beberapa di sini secara ringkas saja. Jadi sistem kulit kelihatan sederhana, tapi dia sebetulnya secara embriologis kompleks. Jadi sangat spesial. Di mana kulit itu ada komponen organ aksesoris yang sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah diferensiasi dari komponen kulit berupa rambut, kuku, glandula keringat, kemudian glandula mamaria atau kelenjar payudara sendiri itu bagian dari itu, kemudian gigi. Jadi ini sangat-sangat kompleks dan ini cenderung dia dibentuk tidak hanya dari ektoderma saja, tidak hanya dari neuroektoderma saja, tapi juga dari mesoderma. Dia dipersiapkan sebagai barier dan dia juga dapat akhiran saraf yang sangat kompleks, menyebabkan dia menjadi padat. Dia kaya akan reseptor di daerah tertentu untuk general somatic afferent. Secara embriologis, ektoderma akan berkembang menjadi epidermis. Jadi hanya epidermis yang berasal dari ektoderma. Dermis sendiri berasal dari mesoderma. Jadi ektodermis itu identik dengan ektoderma, identik dengan epitel, gitu aja. Jadi bagian yang melapisi paling tipis. Dan mesenchyme itu bagian dari epidermis, bagian dari mesoderma. Akan membentuk jaringan ikat, terutama yang dari dermis dan hipodermis. Jadi kalau kulit orang tua yang kendur sekali, dia komponen dari dermis hipodermisnya sudah berkurang, karena jaringan ikatnya akan berkurang kepadatannya. Sering orang itu diminta untuk operasi kulit, ataupun dia minum apapun yang kolagen ataupun yang dia diyakini bisa mengencangkan lagi. Itu karena dia komponen dermisnya itu sudah berkurang. Kemudian ada tambahan lagi komponen yang ada di kulit yang bukan berasal dari ektoderma dan mesoderma, tapi berasal dari crista neuralis atau dia neuroektoderma. Berupa apa? Melanosit atau pigmen warna kulit dan sensoris nerve ending ataupun akhiran saraf. Anda pelajari kemarin ada Puccini, ada Merkel, Meissner, Krauf,
Di situ adalah ini. Oke. Bagaimana dia kronologisnya? Ya, pada minggu 4 sudah mulai. Ektoderma epitel sudah menyelubungi dari mesenkim. Jadi cikal bakal epidermis sudah mulai siap untuk melindungi. Pada bulan 1 sampai 3 ektoderma germinatif, atau istilah germinatif itu adalah sel basal. Stratum germinativum pada kulit. Sel basal, terdapat sel basal yang mampu beregenerasi, mampu berproliferasi untuk menggantikan epitel yang telah rusak atau telah hilang. Inilah pusat regenerasi ada di sel basal. Apabila kita luka, asal luka tergores itu masih di atas sel basal, maka kulit kita akan sembuh sempurna karena proses regenerasi sempurna. Tapi kalau kita itu luka dengan kedalaman sampai bawah dari sel basal, maka tidak ada lagi yang melakukan regenerasi, maka dia akan menjadi jaringan parut yang akan terlihat sampai kapanpun. Makanya kalau kebakaran itu ada derajatnya. Kebakaran derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan sebagainya. Kalau dia kebakaran derajat 3 sampai ke arah otot, maka ya dia hilang semua regenerasi untuk kulitnya. Mesoderma ini berasal dari jaringan ikat dan pembuluh darah. Pada bulan ketiga sampai 4, epidermis itu memiliki 3 lapis pada awal janin, yaitu periderma, stratum intermedier, dan sel basal. Sel basal ini yang regenerasi, periderma yang siap akan melakukan penghilangan sewaktu-waktu. Ini, jadi ini sel basal, ini sel intermediate, ini kira-kira periderma. Periderma itu yang paling luar, siap menghilang, siap mengelupas. Karena sel squamosa mudah mengeluas dan terus digantikan oleh sel basal, maka di sini periderma itu sebagai pelindung, dia tidak lama bertahan kemudian mengelupas terus, bercampur dengan kelenjar keringat dan sebagainya pada janin dan disekresasi kelenjar minyak dari kulit dan sebagainya. Terutama dia bercampur dengan kelenjar minyak kulit, akhirnya menjadi yang kita kenal dengan vernix caseosa. Vernix caseosa itu seperti bayi itu pada saat dilahirkan akan tampak seperti kayak dibaluri lilin. Itu sebagai pelindung bayi pada saat lahir. Itu memproteksi kulit terhadap infeksi maupun terhadap dingin. Jadi kalau mau tidak buru-buru bayi itu, maka jangan dimandiin segera, itu supaya dia masih tetap terlindung oleh vernix caseosa. Ini vernix caseosa, dia melindungi. Ini periderma mengelupas bercampur dengan kelenjar minyak yang dikeluarkan oleh glandula sebasea. Ini adalah lapisan kulit yang aslinya sebelum minggu ke-11. Sel lapisan basalis membentuk lapisan intermediate yang berkembang. Jadi sel basal jadi nantinya akan menjadi sel germinativum. Sel intermediate akan berkembang menjadi beberapa lapis ini. Stratum corneum, granulosum, stratum spinosum itu adalah lapisan intermediate-nya. Jadi lapisan basal sampai tua, sampai dewasa dia bersiap untuk terjadi regenerasi yang akan digantikan oleh situ siapa? Berarti oleh intermediate yang telah berdiferensiasi menjadi beberapa sel ini pada saat dewasa. Nih. Nah, yang ujung biasanya sesuai area-area tertentu akan ada penguatan. Contoh pada telapak tangan akan mengalami kranitifikasi. Ini sel basal tetap ini akan menjadi lapisan-lapisan, ada spinosum, granulosum, corneum. Ini dermis berasal dari mesoderma. Ini melanosit dari crista neuralis. Bagaimana dia itu didistribusikan ke kulit. Mungkin penyebaran melanin itu kecenderungan berwarna hitam.
Jadi orang yang dia melaninnya lebih banyak, dia akan cenderung berwarna gradasi dari mulai hitam, sawo matang sampai dia putih. Meskipun banyak yang suka putih, sebetulnya kayak Eropa itu karena pigmen melaninnya lebih rendah. Termasuk dia akan berkontribusi untuk menghitamkan rambut yang ada di papila rambut. Maka di sini akan memberikan warna rambut. Seiring dengan usia, maka di sini kontributifnya berkurang untuk melanin. Jadi rambut putihnya pada usia yang sudah 50 mendekati 50 tahun itu bukan lantaran sel rambutnya itu mati, tetapi sebetulnya hanya masalah kepadatan pigmen melanin yang dia sudah mulai berkurang atau dia menghilang. Tapi sel rambutnya masih hidup. Ini jaringan kolagen elastin. Oke, waktu nggak banyak, saya percepat. Ini proses derivat dari pembentukan rambut. Jadi diferensiasi ya, pembentukan rambut, pembentukan itu adalah diferensiasi dari pembentukan kulit. Mulai dari papila ini terjadi pertumbuhan yang cikal bakal rambut, menjadi pertumbuhan yang berlebihan. Pertumbuhannya turun ke bawah atau down growth sehingga membentuk papila. Papila-papila inilah kemudian didukung oleh glandula sebasea, kemudian oleh ada cikal bakal di bawahnya yang menjadi yaitu papila rambut. Nah, disinilah nanti akan menjadi tumbuhnya rambut. Kemudian di sini ada musculus erector pili yang sifatnya adalah otonom. Jadi ini akan menggerakkan rambut menjadi tegak, bulu kuduk berdiri. Itu bukan lantaran kita itu perintahkan, tetapi itu karena situasional. Oke, ini komponennya. Ini kuku, salah satu derivatnya. Jadi kuku itu sebetulnya mirip dengan papila pembentukannya. Cuman di sini papilanya ada di sini. Selama kita tidak menghilangkan papila ini, meskipun kukunya itu kita potong, kita cabut, di bagian sini akan tercabut, maka selama papila ini ada, akan tumbuh kuku yang baru. Karena apa? Papila ini masih tetap akan tumbuh terus. Jadi tumbuhnya ke sana. Contoh di sini kamu kasih warna, kemudian dia warnanya akan menjauh ke sana. Itu bukti bahwasanya tumbuhnya dari dalam. Jadi kalau ada luka kemudian pengen kukunya dicabut saja ya, nggak usah khawatir karena di sini nanti akan tumbuh yang bagus. Ini untuk rambut ada yang dikenal dengan lanugo ya. Itu rambut yang dikelepaskan pada waktu lahir dan diganti oleh rambut lain. Ini proses pembentukannya, fase-fasenya, ada plakut epidermal, kemudian dermal mesotel kondensasi, kemudian ada epitel dan sebagainya. Kemudian ada ini, mohon nanti dipelajari sendiri. Biasanya keluar ujian ada beberapa fase yang dikenal, ada fase anagen, aktif tumbuh, proliferatif, katagen, telogen, ada baru di sini akan muncul terjadinya proses renewing. Jadi renewing untuk kembali ke anagen lagi. Ini beberapa anomali yang ada pada rambut, ada hipertikrosis, ada atrichia, silakan baca sendiri. Kemudian perkembangan organ aksesoris lain seperti keringat dan sebasea hampir mirip dengan tumbuh dia ke dalam kemudian muncul kelenjarnya. Ini adalah bagaimana untuk pertumbuhan glandula mamaria, sama persis di mana ada pertumbuhan epidermis, dia akan muncul ke bawah atau proliferasi mengarah ke bawah. Cuman kalau rambut tadi adalah membentuk satu papila, dia akan terpencar membentuk beberapa cabang. Cabang ini akan berongga di dalamnya menjadi ductus lactiferus. Cabang nanti akan menjadi kelenjar yang disebut dengan glandula lactifera atau bagian dari glandula
mamaria. Nah, seperti kawah, jadi seperti ini, maka di sini akan muncul, kemudian jaringan ikat yang ada di sini juga akan tumbuh. Jadi seperti ini, bentar dulu. Jaringan lemak, jaringan ikat glandula mama dibentuk oleh mesenkim. Ingat, jadi yang ini mirip dengan pembentukan rambut, kemudian yang menonjol glandula mamaria itu kan payudara itu menonjol. Menonjolnya itu karena jaringan lemak dan ikat itu dibentuk dari mesenkim dalam dermis. Karena waktu kecil dia akan belum tumbuh, karena munculnya ini diinduksi. Jaringan lemak dan jaringan ikat itu semakin tumbuh saat dia pubertas, karena dia punya reseptor estrogen. Jadi dia seiring dengan pubertas maka dia akan tumbuh banyak untuk kelenjar lemaknya. Untuk beberapa kelainan, contoh sebetulnya seperti hewan, manusia itu seperti hewan di mana pertumbuhan papila atau pertumbuhan payudara itu bisa lebih dari 1. Kalau kucing itu bisa banyak. Jadi anaknya 6 nggak tanggung-tanggung, nggak masalah. Jadi manusia sebetulnya kalau mau dipersiapkan seperti itu juga. Maka papila mama itu bisa tumbuh lebih dari sepasang. Dengan mengikuti yang kita kenal dengan namanya garis susu. Ini adalah garis susu yang apabila muncul pada individu itu dikenal dengan istilah politelia. Bisa ini lebih berkembang, bisa hanya putingnya saja. Meskipun yang normal sebetulnya hanya sepasang. Ini untuk kulit kelainan malformasi kongenital yang paling banyak, misalnya epidermis gagal mengalami keratinasi, yaitu ichthyosis. Itu lemah sekali. Kulitnya sangat-sangat mudah merusak. Pelindungnya kurang kuat. Kemudian pigmentasi gagal, albino, kemudian terjadi gangguan formasi dari kapiler terutama karena ganasan ya angioma. Ya, kemudian kukunya tidak terbentuk, anonychia. Oke, pas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Oke, terima kasih. Tidak ada. Ya, kita tutup saja. Dan ini karena tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan pemahaman dari pembelajaran anatomi kalian untuk embriologi ini. Berharap untuk lebih bisa dipahami tanpa dihafal. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat ketemu kembali.